dari Keuskupan Bogor, Pater. Ada dua pertanyaan saya ke Pater. Yang pertama, terkait dengan perkawinan beda agama tadi, saya kira Pater tahu dengan surat edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun lalu, surat edaran nomor 2 tahun 2023, tentang bagaimana seharusnya hakim mengadili atau memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda agama ya. Nah, Pater di awal tadi menjelaskan bahwa perkawinan itu sah kalau kawin sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian ketika terjadi perkawinan umat yang beda agama dan dicatatkan secara gereja mungkin sah, tapi pencatatan di catatan sipilnya agak terhambat dengan sema Mahkamah Agung ini. Mohon nanti tanggapan Pater terhadap sema ini. Ada dua menurut saya argumentasi yang sedikit berlawanan nanti. Itu berdampak ke hak larinya nanti ya ke hak orang untuk melangsungkan pernikahan gitu ya. Yang kedua, Pater, terkait dengan pembatalan perkawinan di dalam gereja Katolik. Tadi juga Pater bilang ya itu juga salah satu alasan saya ketika misalnya ada klien yang mau, terutama klien Katolik ya, kebetulan saya juga Katolik, dan mereka mau mengajukan perceraian ke saya dan minta bantuan untuk membantu mereka di pengadilan. Patokan saya selalu bilang kalau mereka ada kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus saya akan bantu, tapi kalau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga karena ada alasan-alasan yang menurut saya bisa diatasi dengan sebaiknya, ya intinya saya akan membela itu kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, persoalannya adalah mereka dikabulkan perceraiannya secara sipil. Nah, saya tidak tahu di tribunal apakah syarat pembatalan perkawinan itu salah satunya masuk juga ketika ada KDRT yang terus-menerus yang bahkan membahayakan kehidupan mereka masing-masing. Mohon pencerahan, Pater, untuk dua pertanyaan ini. Terima kasih banyak. Baik, langsung terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Langsung Romo, silahkan. Romo juga ahli hukum sipil, hukum gereja, dua-dua lengkap. Terima kasih. Bapak ini tadi ya? Ya. Pak Alfeus, seorang praktisi hukum juga dari Bogor. Begini Pak Alfeus, itu sema yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, saya tadi sudah singgung itu, ya, bahwa sema itu adalah surat edaran yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tentang permohonan perkawinan beda agama, untuk pencatatan beda agama. Di situ dalam sema itu tidak diperbolehkan. Kan ini sempat heboh ini tahun lalu. Nah, ahli-ahli hukum sudah berbicara bahwa sema itu tidak sama kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan. Bapak pasti tahu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, lalu Undang-Undang, dan seterusnya sampai pada Perda. Kan begitu. Tidak ada di dalamnya sema. Dengan demikian, yang namanya pedoman boleh diikuti oleh hakim, tetapi hakim menurut undang-undang wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu satu. Yang kedua, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, kewajiban itu sangat ditekankan oleh pembuat undang-undang. Kalau saya tidak salah itu di pasal 10 ya. Ya, bahwa dalam mengambil putusan, hakim wajib memberikan dasar-dasar hukumnya dengan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Bukan surat edaran Mahkamah Agung.
Memang kita bisa berdebat dalam hal ini nanti, Pak, karena bagaimanapun, meskipun dia bukan peraturan perundang-undangan, tapi dalam mengambil putusan, otomatis majelis hakim akan mengingat pedoman itu meskipun dia bukan undang-undang, kan gitu. Tetapi disinilah ya seninya beracara bagi para lawyer. Maka yang bisa saya jawab dari pertanyaan pertama ialah bahwa SEMA bukanlah produk hukum. Demikian yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan anulasi perkawinan. Apakah KDRT itu bisa menjadi pertimbangan supaya bisa dilakukan anulasi perkawinan? Kalau saya tidak salah begitu singkatnya pertanyaannya kalau diringkas ya. Ya, betul, Pak. Alfeus, yang diselidiki dalam anulasi perkawinan bukan persoalan pasca terjadinya perkawinan. Tetapi yang diperiksa dalam anulasi perkawinan itu ialah persoalan hukum ante sebelum terjadinya perkawinan. Mengapa? Karena kasus hukum yang terjadi sebelum terjadinya perkawinan itulah yang mempunyai potensi bahwa perkawinan itu mempunyai cacat, mempunyai halangan, ya. Mempunyai halangan, mempunyai cacat, konsensus, cacat tata forma kanonika. Sedangkan kalau suatu peristiwa baru terjadi setelah perkawinan itu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Kan gitu. Jadi contoh, seseorang sudah impoten dia sebelum terjadinya perkawinan. Lalu sudah pacaran dia dengan seorang perempuan. Dan tak pernah dia memberitahukan kepada si perempuan ini bahwa dia impoten. Tidak usah saya terangkan lagi apa maksudnya impoten ya, udah halus sekali tadi saya buat tadi di awal, minggu lalu sangat vulgar. Nah, impotensinya itu terjadi sebelum terjadinya perkawinan, artinya dia sudah tahu kondisinya bahwa dia impoten, tapi dia melangsungkan perkawinan, itu halangan. Maka kalau perkawinan itu tetap dilangsungkan, sudah ada pemeriksaan kanonik, karena dalam pemeriksaan kanonik kan ketika Romo tanya, apakah Bapak sehat, jasmani rohani ya sehat. Apakah Bapak kelaki-lakiannya berfungsi dengan normal? Iya katanya. Padahal dia sudah tahu bahwa dia impoten. Maka Romonya hanya mengatakan di situ ya dia sehat. Dia bisa menggunakan seluruh alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik. Nah ternyata nanti ketika sudah terjadi perkawinan itu, mereka cekcok dan lain sebagainya. Bukan percekcokan itu yang dipertimbangkan Bapak. Tapi yang dipertimbangkan itu peristiwa yang terjadi sebelum perkawinan, yakni impotensinya. Karena impotensi itu yang bisa menggagalkan, menghalangi perkawinan, terjadinya perkawinan. Maka KDRT tidak menjadi alasan untuk, tidak boleh menjadi alasan untuk melangsungkan perceraian dalam ajaran iman Katolik, atau tidak boleh dianulasi kalau memang di awal sudah sah. Mengapa? Karena KDRT itu menjadi salib, Pak, yang harus ditanggung. Karena itu pilihanmu dari awal. Ya, jadi bagaimana engkau memikul salib, itulah salib dalam perkawinan. Maka semakin engkau memikul salib itu,
maka engkau juga menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih. Seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kan gitu. Jadi yang diperiksa bukan persoalan setelah terjadinya perkawinan. Harusnya peristiwa hukum yang dapat membatalkan terjadinya perkawinan yang sah sebelum berlangsungnya perkawinan. Itu dia, Pak. Jadi logika hukumnya KHK berbeda dengan logika hukumnya Undang-Undang Perkawinan. Demikian Pak Alfeus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa, ini betul-betul ahli. Ya, ahli gereja dan ahli hukum sipil. Mari kita tepuk tangan Romo. Silakan Romo, boleh perkenalkan diri supaya Romo Frans juga tahu misionaris di mana, kerja di mana, kongregasi, supaya kalau orang bilang tak dikenal tak sayang, kalau disayang maka gas. Silahkan. Gas. Selamat malam, Pater. Saya Pater Yeremias Snai, MSF. MSF Misionaris Keluarga Kudus, dan kebetulan kami Provinsi Kalimantan. Dan saya sedang bertugas di Kalimantan Tengah. Baru saja 1 minggu pindah tiba di paroki yang baru ini. Ya, biasa dipanggil Romo Yere, Pater Yere, atau enggak Romo Yere. Kami MSF itu ada dua Romo Yere ya, saya kira pemudik mungkin tahu. Yang di MSF Jawa itu senior itu, Romo Yere, Balapito Duan. Sedangkan saya yang mudanya. Ya, yang pertama terima kasih Pater Frans untuk ya materi-materinya yang cukup bagus, dan saya hanya mau bukan menambahkan tapi sharing saja. Yang pertama itu tadi Bapak Frederick menyampaikan semacam sebuah keprihatinan, dan juga di balik itu ada kerinduan tentang sakralnya sebuah perkawinan, sakramen perkawinan. Memang perkembangan zaman sekarang, saya memberikan sebuah contoh misalnya di satu paroki A katakanlah. Kecenderungan yang sama juga terjadi Pak Frederick, yaitu kecenderungan yang saya maksudkan persis seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ada yang namanya kursus kilat atau kursus singkat. Nah, saya mulai dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Kebetulan di paroki A ini, itu lingkungan sosialnya adalah masyarakat sedang bertumbuh dan berkembang kehidupan ekonominya. Artinya bahwa di lingkungan sekitar situ itu hampir sebagian besar dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan batu bara dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, di mana masyarakat kemudian mungkin dibilang shock culture ke apakah yang tidak siap untuk perkembangan yang begitu cepat. Lalu kemudian efeknya adalah masyarakat menjadi masyarakat yang super sibuk, atau nanti orang sosiologi mengatakan the risk society. Masyarakat yang berisiko, salah satunya adalah risiko kesibukan. Mau tidak mau mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka masuk ke tambang, masuk ke berbagai macam perusahaan tadi itu. Itu juga berdampak kepada anak-anak muda yang mempersiapkan diri untuk pernikahan. Ketika mereka kemudian mengikuti kursus yang di beberapa paroki itu tadi, itu biasanya ngambilnya 3 hari. Yang dulunya itu 6 bulan, lalu 3 bulan, lalu kemudian turun ke 3 hari. Nah, sebuah pengalaman, bukan sebuah pengalaman, tapi pengalaman itu sering terjadi persis seperti yang dikeluhkan atau dirindukan atau di-sharingkan oleh Pak Frederick, bahwa kursus singkat. Nah, kursus singkat itu 1 hari aja. Itu pun jam 8 itu pertemuan, lalu kemudian sampai jam 5 selesai. Saya membayangkan kemudian materi yang begitu banyak, dan kemudian mempersiapkan keluarga-keluarga muda ini, itu agak repot kalau 1 hari. Beberapa kali dalam pertemuan pastoral itu kemudian saya secara pribadi itu terus dalam tanda petik kalau bahasa filsafatnya menggugat kebijakan ini. Memang kembali lagi kepada kebijakan pastor paroki. Tapi
hal ini berangkat dari keprihatinan dan kecintaan saya akan kehidupan keluarga. Mereka kursus privat, lalu kemudian satu hari selesai persiapan nikah. Itu bukan yang seperti tadi disinggung oleh Pater Franz tadi. Bukan mereka yang kecelakaan, tidak. Yang normal, hanya karena mereka kan alasannya kerja di tambangan, atau enggak kerja di perusahaan, dan cuma diberi izin 1 hari. Ketika saya terus membangun komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan, selalu ada yang mereka mengatakan bahwa itu ada cuti. Cuti itu minimal 3 hari. Apalagi kalau ada surat pengantar dari paroki untuk kegiatan pernikahan, itu pasti akan diberikan izin. Hanya yang dikhawatirkan biasanya itu mereka kehilangan yang namanya tambahan, uang tambahan itu, uang penghasilan tambahan kalau mereka cuti. Itu yang saya dapatkan ketika masuk lebih dalam lagi. Kenapa mereka kok lebih banyak minta yang singkat-singkat. Nah, internal ketika misalnya dalam dinamika pastor, ada paroki, DPP dan lain sebagainya, saya mengatakan, jangan yang singkat-singkat deh. Coba kita bandingkan antara kehidupan berkeluarga plus kehidupan para religius. Saya membandingkan dengan kita yang hidup sebagai seorang imam religius. Kita yang mau jadi imam dan religius aja dipersiapkan dia pokoknya 10 tahun lah minimal. Bandingkan kalau keluarga-keluarga Katolik yang hidup untuk seumur hidup itu dipersiapkan cuma 1 hari atau setengah hari lah. Itu apa enggak terjadi ketidakadilan? Saya berusaha untuk menyadarkan. Lalu tantangan internal adalah di kerasulan keluarga atau tim KPHB. Ini juga ya mungkin untuk kita teman-teman di paroki, praktisi di paroki mungkin memperhatikan ini. Teman-teman di di tim KPHB ini, rupanya mereka ini tidak sesirkel atau tidak sepemikiran. Mereka masing-masing beda pendapat. Ini kita bisa mudahkan karena dia urusan di sana. Ada yang tidak mengatakan dengan keras tidak. Karena dia tahu bahwa begini. Nah itu kemudian mereka sendiri, internal mereka itu pro dan kontra. Makanya kemudian saya mengusulkan, kalau kemudian kita penjaringan supaya, misalnya seksi ini katakanlah, kita lihat minimal kita jauh-jauh hari penjaringan dulu. Supaya kita lihat orang-orang yang memang sepemikiran. Supaya ketika kita tempatkan mereka di kerasulan A atau B, itu kerasulan itu bisa jalan. Karena pada umumnya kerasulan atau seksi-seksi di tubuh DPP tidak berjalan karena masing-masing mereka itu tidak terlalu tidak terlalu in satu sama lain, beda pendapat. Itu yang mungkin kita renungkan. Pengalaman saya di pastoral. Berkaitan dengan kursus kilat karena alasan cuti hanya 3 hari, itu tidak bisa dibenarkan ya, Pater? Tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Kalau dia bekerja di perusahaan pertambangan, ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan di pasal 79 ayat 1 dikatakan di situ pengusaha wajib memberi, di huruf A-nya ialah A, waktu istirahat, dan huruf B, cuti. Jadi pengusaha wajib memberi cuti, itu di ayat 1, huruf B. Lalu pada pasal 73 ayat 3 dikatakan bahwa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 tahun. Selama 12 bulan secara terus-menerus. Artinya kalau dia sudah bekerja di pertambangan itu selama 1 tahun terus-menerus, dia mempunyai hak cuti tidak 3 hari, Rom. Tapi 12 hari minimal. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Romo karena alasan hanya diberikan cuti 3 hari, kita dampingi itu buruhnya, kita gugat perusahaannya. Gugat itu perusahaannya. Bikin kerugian material, biar dia bayar 1M. Jadi nggak benar itu.
Jadi maksud saya, para romo ini jangan ditokoh-tokohi oleh para umat. Karena dia malas mengikuti kursus, lalu dia bilang, saya hanya punya cuti 3 hari. Kan gitu. Padahal ketentuan undang-undang sudah dijamin hak mereka untuk mendapatkan cuti minimal 12 hari dalam 1 tahun. Artinya 2 minggu. Maka itu bisa digunakan untuk sebagian melakukan kursus perkawinan. Kan begitu. Nah, bagusnya lagi, kan mereka harusnya pintar lah, pintar hidup. Tanggal sekian misalnya mulai dihitung cutinya, 3 hari sebelumnya diajukan izin. Kan bisa izin. Sehingga bertambah yang 12 hari tadi. Nah, jadi soalnya mereka ini hanya berorientasi pada tambahan cuan. Begitu. Jadi mereka tidak mau mengambil penuh cutinya supaya dapat pemasukan. Nah, disinilah seharusnya kebijakan pastoral itu. Kalau alasannya karena cuti 3 hari, jangan diperkenankan. Ya, jangan diperkenankan karena itu ketentuan undang-undang yang nggak boleh dilanggar oleh para pengusaha. Ya, sempat dilanggar oleh para pengusaha itu digugat ke pengadilan, kemudian dilaporkan perusahaannya bisa dapat teguran, bahkan sampai pada pembekuan, pencabutan izin usaha. Jadi hubungi aja serikat buruh di perusahaan itu, kan gitu. Itu hak buruh. Jadi kalau hanya 3 hari, bukan persoalan kursus perkawinannya yang kita persoalkan, tapi hak buruhnya. Ini persoalan kemanusiaan. Jadi di sini kita sudah berbicara tidak lagi kursus perkawinannya, tapi kita berbicara tentang hak-haknya. Dan untuk menegakkan hak-hak umat kita yang bekerja di buruh perlu pendampingan dari paroki. Makanya di paroki itu perlulah ada satu seksi atau komisi yang berkaitan dengan JPIC. JPIC itu Justice, Peace, and Integrity for Creation. Di dalamnya masuk tentang hukum, masuk tentang perlindungan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tentu yang harus duduk di situ orang yang mengerti hukum juga. Jadi kasus seperti ini saya tidak lagi hanya melihat 3 hari bahwa tidak bisa terlaksana kursus perkawinannya. Tidak lagi, lebih luas lagi. Ini persoalan ketidakadilan. Jadi mesti disomasi itu pengusahanya. Orang punya hak 12 hari, kau potong menjadi 3 hari. Jadi yang 9 harinya lagi mau dikemanakan? Makanya saya katakan, kemungkinan besar itu bisa juga jadi bahwa itu tipu-tipu. Kan gitu. Jadi kita tetap hati-hati. Cukup sering juga saya mengalami ketika saya kerja di paroki. Ya, dikatakan, Pastor, saya kerja di Kalimantan, baru pulang, sampai di Medan katanya. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kursus. Tinggal acara gereja dan acara adat, bagaimana itu? Oh, kamu kerja di perusahaan mana? Dia sebutkan PT ini. Bisa minta nomor handphone direkturmu. Untuk apa Romo? Katanya, enggak. Saya orang hukum, ku bilang, jadi kau tidak mendapatkan hakmu. Saya mau telepon direkturmu. Nanti kita berbicara soal kuasa, surat kuasa. Saya mau tanya dulu, apakah memang hanya diberikan kepadamu cuti hanya 3 hari? Nah, itu aja perjalananmu dari Kalimantan ke Medan sudah habis 1 hari. Mau kapan lagi pesta adatnya? Kan tidak masuk akal. Akhirnya baru terbongkar. Bukan dari perusahaan Romo katanya, tapi kami putuskan begitu karena ya, supaya kami dapat bonus. Ku bilang ikuti kursus perkawinan, bonusmu kau dapat di surga.
Nah, akhirnya gara-gara itu akhirnya baru dia urus kembali cutinya yang 3 hari lagi, Rom. Dia ambil penuh. Karena hanya sekali seumur hidup ini kan. Akhirnya dia ikuti. Kalau tidak ya tidak dilangsungkan. Nah, karena itu. Makanya tadi penekanan saya pada aspek kecelakaan itu. Terjadi juga seperti yang Romo katakan, tapi kami mengatasinya. Begitu dia. Tinggal di Jakarta ya. Jadi saya sebenarnya hanya tidak bertanya terlalu jauh sih, karena juga saya belum berkeluarga. Tapi saya lebih kepada anak muda ya, terkait tema hari ini, hukum perkawinan gereja dan sipil. Buka mic-nya Romo romantis. Awas terbocor rahasia Romo. Ya. Nah, kalau dari saya Romo yang saya sampaikan ini mungkin sebagai ini ya, bukan bertanya, tetapi kalau tadi ada silabus untuk yang under tadi ya, yang disebut berkali-kali oleh Romo Pamit, saya kira bagi yang belum menikah juga perlu tentang hukum perkawinan gereja ini membuat juga banyak anak muda OMK ya, OMK itu galau ya. Ketika misalnya karena tidak mengerti Romo, dia menemukan pasangan yang beda iman atau yang beda agama misalnya, dia bingung karena ketidaktahuan terkait ajaran gereja Katolik terkait hukum perkawinan ini, terutama misalnya perkawinan beda gereja dan juga beda agama. Ini sangat jarang diperdengarkan. Maka kalau dari saya mungkin dari paroki-paroki ya OMK sih sudah bagus ya, diadakan kegiatan-kegiatan katekes lainnya sudah sangat banyak. Saya kira paroki-paroki juga perlu memberikan edukasi terkait itu, sehingga jangan sampai OMK karena kegalauan ya udahlah saya pindah aja, saya nggak ngerti nih, kayaknya gereja Katolik nggak mengizinkan deh. Karena pengetahuan yang kurang tadi ya sudah, akhirnya bisa jadi karena tidak tahu sama sekali atau tahu tapi salah mengerti gitu. Dipikir ya udah kalau diizinkan nikah beda agama berarti ya sudah saya pindah ke agamanya saja, saya ikut. Itu. Jadi kalau dari saya itu Romo, tidak berupa pertanyaan tetapi mungkin kedepannya ada pembekalan-pembekalan bagi kami yang masih OMK ini. Terima kasih. Baik, saya bayangkan kalau semua OMK macam DG ya, pasti gereja Katolik ini luar biasa. Ini masih OMK saja sudah berpikir seperti ahli. Roma Frans tadi, ini luar biasa. Ya, lanjutkan DG ya. Nah, itulah kalau soal kursus kilat. Yang kedua, itu memang tantangan sekarang ini, Pak Frederick, tentang rapuhnya kehidupan berkeluarga. Ini banyak faktornya. Makanya saya katakan tadi sangat penting pendampingan pastoral itu. Tadi udah ditambahkan oleh Romo romantis ya di parokinya dengan memanfaatkan saksi perkawinan itu. Yang itu ketentuannya itu di Kanon 1108. Dalam tata peneguhan kan harus ada satu testis qualificatus, ya, saksi resmi atau saksi utama, itulah para imam, pejabat gerejawi. Selain itu harus ada 2 orang saksi yang biasa disebut sebagai saksi umum atau testis komunis, kan gitu. Nah, para pastor paroki umumnya memberikan penyadaran kepada para saksi ini bahwa tugas mereka bukan hanya sebatas memberikan kesaksian bahwa perkawinan ini dilangsungkan secara hukum agama Katolik, tetapi juga
diperluas tugasnya, yakni bertanggung jawab untuk mendampingi keluarga yang baru terbentuk ini. Jadi hampir sama tugasnya dengan wali baptis atau bapak dan mama serani. Kan gitu. Tetapi kembali lagi, karena persoalan perkawinan itu bukan hanya persoalan agama. Dia multidimensi. Makanya siaran-siaran tentang perceraian para artis itu, saya sangat anti sekali itu. Itu diberitakan oleh para wartawan. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang berprofesi wartawan di sini, jurnalis, minta tolonglah. Jangan diberitakan soal perceraian. Perceraian itu wilayah private, bukan wilayah publik. Dan itu membawa pengaruh negatif bagi perkawinan orang. Ya, dipikir bahwa gampangnya itu. Penuhi syaratnya maka bisa cerai. Ajukan gugatan. Ya. Tapi dari pihak gereja yang bisa dilakukan oleh pihak gereja ialah melakukan pendampingan seperti yang saya katakan tadi. Ya, bukan hanya persiapan perkawinannya yang diberikan kursusnya, tetapi juga setelah berlangsungnya perkawinan. Sampai saya katakan tadi, bikin kurikulumnya, bikin silabusnya, sehingga jelas pendampingannya. Maka seksi pastoral keluarga itu atau komisi pastoral keluarga itu yang di tingkat paroki mempunyai tugas yang berat. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, merayakan ulang tahun, enggak. Termasuk mengunjungi keluarga-keluarga muda itu, memberikan semangat pastoral. Jadi tugas kunjungan ke keluarga-keluarga itu bukan hanya tugasnya romo paroki, enggak. Ya. Di bawah koordinasi pastor paroki, ya. Tugas penggembalaan pastor paroki, ya termasuk. Tapi tidak hanya itu. Ya, komisi pastoral keluarga, seksi pastoral keluarga di tingkat paroki dan stasi itu merupakan perpanjangan tangan gereja. Di sana dia. Jadi kalau mau yang jitunya Pak, tidak bisa. Ya, kita hanya mampu memberikan pendampingan pastoral. Karena bagaimanapun harus juga kita akui bahwa lembaga perkawinan itu, meskipun dia itu suci sakral, tetapi dia wilayah private. Ya, kita hanya bisa menghimbau. Yang mengambil keputusan siapa? Keputusan itu berada di tangan pasangan suami istri, bukan pastor paroki. Ya, yang bisa dilakukan oleh pastor paroki mengintervensi, itu saja. Intervensinya pun sebatas tugas pastoralnya. Bapak, Ibu, saya dengar dari ketua lingkungan ini, Bapak dan Ibu sering bertengkar. Ada apa sebenarnya? Jadi pastor paroki jangan tunggu-tunggu umatmu datang ke paroki konsultasi, enggak. Kalau memang sudah dengar, langsung kunjungi, datangi. Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, persoalan masih belum pisah dengan mertua. Kami masih hidup bersama di rumah mertua. Akhirnya bertengkar. Mengapa? Karena penghasilan suami saya selalu dia serahkan kepada mamanya. Lalu aku mau beli sesuatu harus minta kepada mertua. Mertua selalu interogasi. Maka terjadi pertengkaran. Maka suami saya tidak bisa lagi membedakan yang mana yang dia cintai sungguh-sungguh, siapa istrinya. Apakah mamanya atau saya? Nah, hal seperti itu ketahuan ketika kita kunjungan. Maka disitulah kita mulai memberikan pendampingan. Berbicara dengan mertuanya, berbicara dengan Pak Sutri. Lalu dorong mereka untuk hidup sendiri. Tapi tidak ada uang kami, Romo. Oke, ada uang yang bisa digunakan untuk dipinjam sementara waktu dari dana sosial gereja. Untuk kalian ambil kontrak rumah. Untuk 1 tahun, pinjam uang sosial gereja. Tapi kalian cicil per bulan. Kembalikan. Itu salah satu solusi yang bisa digunakan supaya mereka bisa hidup terpisah dari mertua. Mengatasi persoalan itu.
Kalau sudah aman, selesai akar persoalannya, maka yakinlah ini akan teratasi. Ya, gimana lah kan? Mereka mau menonton bermesraan, ada mertua yang melihat, kan tidak bebas mereka, bos. Jadi bertentangan. Jadi tidak dirasakan kemesraan romantisme sebagai suami istri. Yang terjadi apa? Kecurigaan. Maka kita harus dorong mereka hidup berpisah, mandiri. Tidak ada uang mereka. Ya, minta dulu siapa donatur itu membantu. Untuk 1 tahun aja, atau pinjamkan dulu duit itu. Dana sosial gereja itu. Kan begitu. Demikian ya Pak Frederick. Pertanyaan Bapak pun sudah luas sekali, dengan contoh-contoh saya jawab. Baik, terima kasih Rom. Ini tips-tips sederhana, tapi kadang berat untuk kita lakukan. Luar biasa. Terima kasih Rom, ini betul-betul ahli. Pak Frederick, sekarang